Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para guru, para masyayikh, para asatidzah, para habaib yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, wabil khususil khusus Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad, yang insya Allah beberapa saat ke depan akan memberikan nasihat dan tausiah dalam rangka peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan Majlis Ta'lim Ulul Azmi Akhina al-Mahbub Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Zainal, yang sangat saya hormati, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, para orang tua dan tokoh masyarakat yang berbahagia. Malam ini dengan izin dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama dapat bertemu, dapat berjumpa di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Berkumpulnya kita malam ini dalam rangka ingin menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sudah lewat. Kita sudah masuk kepada bulan Rabiul Akhir. Tapi malam ini kita masih datang berkumpul bersama-sama dalam rangka ingin menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Dan insya Allah kecintaan ini menjadi satu sebab kita akan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad, insya Allah kita akan berkumpul bersama Nabi Muhammad. Cinta tidak dengan Nabi? 3 orang yang jawab ini. Cinta enggak sama Nabi? Ibu-ibu, ada ibu-ibu? Bu, bu, bu. Cinta sama Nabi? Emang udah pernah lihat Nabi? Udah pernah ketemu sama Nabi? Udah pernah jumpa sama Nabi? Kok bisa cinta? Ini yang luar biasa. Kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya beliau cinta sama Nabi, kira-kira pantas nggak? Pantas nggak? Pantas. Karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad.
beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wajar kalau Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu beliau cinta sama Nabi, wajar. Beliau beriman kepada Nabi, beliau bersalawat kepada Nabi, beliau rela mengorbankan segala-galanya untuk Nabi, wajar. Karena beliau hidup bersama Nabi Muhammad. Beliau cinta sama Nabi Muhammad, pantas. Kalau seluruh para sahabat-sahabat mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk dan demi Nabi Muhammad, wajar. Tapi ada yang luar biasa, belum pernah melihat Nabi, belum pernah ketemu Nabi, tidak hidup bersama dengan Nabi, tapi tumbuh cintanya kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan basah lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ini yang luar biasa. Makanya orang-orang yang seperti itu yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang Rasulullah ingin sekali berjumpa dengan mereka. Ketika satu hari Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, berkumpul Nabi dengan para sahabat, semua ada sahabat. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad berdiri dan berkata di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi Muhammad? Mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani. Berulang-ulang Nabi Muhammad mengatakan itu di hadapan para sahabat. Heran itu semua sahabat, kenapa Rasulullah mengucapkan itu berulang-ulang? Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu kepada mereka, aku ingin berjumpa dengan mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Bingung ini sahabat, kenapa Rasulullah bicara seperti itu? Sampai-sampai ada salah seorang sahabat berdiri, kemudian dia bertanya, alasna ikhwanaka ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bukankah kami semua ini adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bilang, bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, aku ingin berjumpa dengan mereka, aku ingin berkumpul dengan mereka. Mata alqa ikhwani, kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku? Kalau kalian yang hadir saat ini, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ini sahabat jadi bingung. Halo, assalamualaikum. Tegang amat. Kata Nabi Muhammad, bukan, kalian yang hadir adalah sahabat-sahabatku. Aku rindu dengan saudara-saudaraku, aku ingin berjumpa sama mereka, aku ingin berkumpul dengan mereka. Ini sahabat jadi tambah bingung. Kemudian nanya lagi, waman ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu siapa yang engkau anggap sebagai saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Siapa mereka itu? Orang-orang yang engkau rindukan, orang-orang yang ingin sekali engkau berjumpa dengan mereka. Kalau kami semua hanya sebatas sahabat-sahabatmu, padahal kami hidup bersamamu, kami berjuang dan berjihad bersamamu. Waman ikhwanuka ya Rasulullah? Kalau begitu siapa yang engkau maksud dengan saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi?
Kata Nabi Muhammad, ikhwani unasun ya'tuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wa sallau alayya wa lam yaltaqu bi. Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, orang yang aku rindukan, orang-orang yang ingin sekali aku berjumpa sama mereka, aku ingin bertemu sama mereka, aku rindu kepada mereka. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad, unasun ya'tuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zamanku, orang-orang yang hidup sesudah wafatku. Amanu bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Wasallau alayya walam yaltaqu bi, mereka bersolawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Aku rindu dengan mereka. Mudah-mudahan di antara orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah adalah kita yang hadir malam hari ini. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Rasulullah rindu sama orang yang belum pernah melihat Nabi, belum pernah berjumpa Nabi, tapi mereka cinta kepada aku, kata Nabi Muhammad. Mereka beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad. Basah lisannya bersolawat kepadaku. Subhanallah. Kita memang belum pernah jumpa Nabi, betul. Kita memang belum pernah ketemu dengan Nabi. Kita tidak pernah lihat Nabi karena tidak hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi demi Allah, Rasulullah pernah memberikan satu jaminan. Rasulullah pernah memberikan satu janji. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah. Manusia nanti yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Manusia yang paling dekat dengan aku nanti pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang paling banyak bersolawatnya kepada aku, kata Nabi Muhammad. Insya kita memang belum jumpa, tapi nanti kita akan duduk bersama Nabi Muhammad. Kuncinya solawat kepada Nabi Muhammad. Tadi halo, ini diem aja, ada orangnya pakai gesi ya. Tadi saya ada pengajian, baca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa diceritakan di dalam kitab itu, di zaman itu ada seorang anak muda. Ada seorang anak muda yang hidupnya selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat. Tiap hari kerjaannya maksiat, tiap hari kerjaannya berbuat dosa. Sampai-sampai masyarakat resah sama tingkah lakunya dia. Masyarakat tidak ada yang senang sama dia karena selalu bikin keonaran, tiap hari berbuat maksiat, tiap hari selalu berbuat dosa, mabok. Tiap zaman dulu, zaman Nabi Musa, zaman dulu di zaman Nabi Musa ada anak muda yang tiap hari mabok, judi, zina tiap hari. Sampai-sampai anak muda ini dijuluki sebagai sampah masyarakat. Orang kalau udah dibilang sampah, bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Ini anak muda dijulukin sampah masyarakat, saking keselnya tuh masyarakat sama dia. Dalam kitab itu diceritain tuh anak muda umurnya pendek, mati, meninggal. Ketika anak muda ini meninggal dunia, maka bingunglah masyarakat. Ini warga bingung, ini jenazah mau diapain? Apakah perlu kita hormatin jenazah ini?
Sementara dia tukang maksiat, tukang mabok, tukang zina, sampah masyarakat, selalu bikin onar, meresahkan masyarakat. Apakah perlu jenazah ini kita mandikan, kita kafankan dan kita kuburkan? Atau kita buang saja ke laut biar dimakan sama ikan? Rapat ini semua, kumpul dengan Nabi Musa, akhirnya ambil keputusan. Apa? Diputusinlah, karena ini jenazah orang maksiat yang selalu berbuat dosa dan berbuat onar, meresahkan warga dan masyarakat, tidak pernah taat perintah kepada Nabi Musa, menjalankan ibadah kepada Allah. Cukup, kita nggak perlu hormatin dia, kita nggak perlu mandikan dia, kita nggak perlu kafankan dan kuburkan dia. Cukup, kita buang jenazah ini ke laut biar habis dimakan oleh ikan. Dah diputusin. Alhasil kemudian ini jenazah mau diangkat, pengen dibuang ke laut. Apa yang terjadi ketika jenazah ini akan dibuang ke laut? Tiba-tiba Allah berfirman kepada Nabi Musa. Allah bilang kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Ya Musa, mandikan jenazah itu, kafankan jenazah itu, dan kuburkan jenazah itu. Allah suruh mandiin, Allah suruh kafanin, Allah suruh kuburin. Dengar itu kemudian Nabi Musa minta maaf, ya Allah, maafkan kami ya Allah, kami tidak bisa menjalankan itu. Karena ini jenazah tukang maksiat, nggak perlu kami hormatin, nggak perlu kami muliakan dia. Biarkan jenazah ini kami buang ke laut ya Allah. Nggak perlu kami mandikan, kafankan dan kuburkan, karena jenazah ini tukang maksiat. Maafkan saya ya Allah, kata Nabi Musa. Allah bilang lagi, apa kata Allah? Musa, mandikan jenazah itu, kafankan dan kuburkan jenazah itu. 3 kali Allah perintahkan kepada Nabi Musa, mandikan, kafankan dan kuburkan. Berarti ini anak muda dihormatin gak sama Allah? Dihormatin gak? Akhirnya karena sudah 3 kali, mau tidak mau, akhirnya Nabi Musa pun menjalankan perintah itu. Dikuburkan, dimandikan, dikafankan dan dikuburkan itu jenazah. Selesai dikuburin, Nabi Musa nanya sama Allah. Nabi Musa ini bisa berkomunikasi langsung sama Allah, karena beliau Nabi Musa nabi yang mendapatkan julukan Kalimullah. Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Isa Ruhullah, baginda Nabi Muhammad Habibullah. Nabi Musa Kalimullah, dia bisa berkomunikasi langsung sama Allah. Setelah selesai ini jenazah dimandikan, dikafankan, dikuburkan ini jenazah, rapi pemakaman, Nabi Musa nanya, ya Allah, biizzatika wa jalalika, demi kemuliaanmu ya Allah, demi keagunganmu ya Allah, aku ingin bertanya kepadamu ya Allah, apa keistimewaan anak muda ini di hadapanmu? Apa kelebihan anak muda ini di hadapanmu sehingga engkau hormati dia? Kami disuruh mandikan ini jenazah, kami suruh kafankan dan kuburkan jenazah ini, padahal ini jenazah adalah sampah masyarakat, ini jenazah tukang maksiat. Kenapa engkau hormati dia? Apa kelebihannya di hadapanmu? Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Musa, betul anak muda ini memang tukang maksiat. Benar, anak muda ini memang selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat, sia sampah masyarakat. Betul Musa. Tapi ketahuilah wahai Musa, pernah satu hari, kata Allah, anak muda ini ketika ada di dalam rumahnya, dalam keadaan tidak berbuat dosa, dalam keadaan sadar, ketika dia sedang ada di rumahnya, kemudian aku lihat itu anak muda, kata Allah, dia mengambil kitab suci yang aku turunkan kepada engkau, Taurat. Kitab Taurat diambil sama nih anak muda, kemudian dia buka itu kitab, dia baca. Pas dia baca tentang kisah Nabi Muhammad dalam kitab Taurat, di situ tertulis, aku akan utus seorang nabi, kata Allah dalam kitab Taurat.
Aku akan utus seorang nabi, seorang rasul, dan aku akan jadikan dia sebagai penutup para nabi dan para rasul. Aku akan beri nama nabi dan rasul itu dengan nama Muhammad. Maka bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Ada perintah apa? Ada perintah apa? Ada perintah bersolawat. Kemudian anak muda itu pun bersolawat. Dia mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah, itu yang menyebabkan aku hormati dia, karena dia telah bersolawat kepada kekasihku Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat apa? Berkat apa? Zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Zaman itu Nabi Muhammad udah ada belum? Belum ada. Itu yang baca salawat itu anak muda itu umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Muhammad apa umatnya Nabi Musa? Itu yang baca umatnya Nabi Musa. Kalaulah umatnya Nabi Musa, kalaulah umatnya Nabi Musa baca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah hormati dia, Allah muliakan dia. Bagaimana kalau seandainya yang membaca salawat itu adalah kita umatnya Nabi Muhammad? Insya aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li zunubikum. Berharap kita salawat-salawat yang tadi kita udah baca mudah-mudahan menghapuskan dosa kita itu. Allah keluarkan kita dari tempat ini insyaallah berkat salawat kepada Nabi Muhammad. Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dosa kita ada nggak? Halo? Nggak jawab yang jujur. Dosa kita ada nggak? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak aja apa banyak banget? Ini sampai jam berapa sih? Sampai jam berapa? Jam 2. Bener sampai jam 2? Betul? Oke. Berapa duit? Ntar ceramah intinya guru kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Saya ketemu beliau waktu lagi di Badar. Badar tempat peristiwa perang Badar. Saya mau ketemu sama beliau lagi ziarah dari Madinah, kita mampir ke sana di perang Badar waktu lagi umroh. Ada yang belum umroh di sini? Ada. Mudah-mudahan kalau hari ini kita peringati Maulid Nabi, insya Allah kita bisa ziarah ke makam Nabi. Mau umroh? Mau? Yang mau tunjuk tangan. Yang enggak, yang benar tunjuk tangannya. Banyak juga ya. Maaf. Sekali lagi saya tanya. Yang mau umroh dan mau dibayarin tunjuk tangan. Yang mau dibayarin tunjuk tangan. Panitia tolong catat nama-namanya. Bener ini, termasuk nama saya juga, saya mau soalnya. Itu ntar beliau yang banyak cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad. Saya mau cerita doang. Malam ini saya mau cerita aja, boleh ya? Boleh ya? Kalau di pengajian saya udah punya cerita nih. Ya, ini di majelis saya mau cerita lagi. Karena nih saya anggap cerita ini cukup luar biasa. Ini pengalaman pribadi soalnya. Satu hari saya diundang ceramah di daerah Jakarta Pusat. Di daerah Jakarta Pusat, alamat lengkapnya saya nggak bilangin dah. Ya, nah saya ceramah diundang di daerah Jakarta Pusat. Kemudian acaranya malam seperti ini nih. Sore ditelepon saya, sorenya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak Kiai. Iya, dari mana? Izin Kiai dari panitia buat acara nanti malam Kiai di Jakarta Pusat. Oh iya, ahlan wa sahlan.
bagaimana kabarnya? Baik. Kiai izin ingetin ntar malam acara Kiai. Iya, insya Allah saya hadir. Baik Kiai, izin nanti habis maghrib kami panitia akan datang menjemput Kiai. Oh, jadi mau jemput saya? Iya. Betul, betul. Bagus, terima kasih dah. Kebetulan saya sopirnya nggak masuk, saya datang ntar insya Allah. Kalau mau dijemput, alhamdulillah. Dah, singkat cerita, datanglah. Yang jemput 3 orang. 3 orang yang jemput. Tiga orang yang jemput. Dah, 3 orang. Ya. Nah, yang jemput nih datang tuh 3 orang. 1 supir yang bawa mobil, kemudian 2 sama temennya, ada bertiga sampai ke rumah. Sampai rumah. Ini saya boleh cerita ini? Oh. Udah sampai di rumah, kemudian ngeteh kopi dan lain sebagainya. Kira-kira jam 8 setengah 9 berangkatlah saya. Naik mobil jemputan. Naik dah tuh saya mobil jemputan. Dah, sopir naik di depan sopir. Lah emang salah. Dah, sopir di depan dah tuh. Sama temennya 1, jadi 2. Tinggal berapa orang? Tinggal 1, duduk sama saya di tengah. Jalan dah. Di tengah perjalanan, ini anak muda yang duduk di samping saya megang tangan saya nih. Apa kata dia? Pak Ustadz, mohon maaf, mohon izin Pak Ustadz. Ini saya boleh cerita ya? Kata dia, mohon izin Pak Ustadz, minta maaf, tolong bimbing saya Pak Ustadz, saya mau tobat, saya mau insaf. Begitu kata dia. Diduduk samping mas saya nih mobil. Saya kagak jauh, saya diamin aja, saya liatin aja anak. Dia ngomong lagi, Ustadz maafin saya, tolong bimbing saya Pak Ustadz, saya mau tobat, saya mau insaf. 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali dia ngomong. Akhirnya saya penasaran juga, saya bilang sama dia, Bang, kenapa abang pengen tobat? Kenapa abang pengen insaf? Emang dosa apa yang abang udah kerjain? Emang maksiat apa yang abang udah lakuin? Ustadz maaf, malu Ustadz, udah kebanyakan dosa saya. Saya udah zina Ustadz, saya udah nyolong, saya udah minum, saya udah nyuri. Itu rumah-rumah tahanan yang ada di Jakarta hampir semua saya udah masukin. Kata dia nih, saya udah banyak banget dosa saya Ustadz. Ada 1 dosa Ustadz, tangan saya dipegang, yang sampai saat ini saya takut Ustadz. Saya selalu dihantuin dengan dosa itu. Saya udah pernah bunuh orang, tangan saya dipegang. Lo gue takut juga itu jadinya. Saya udah pernah bunuh orang. Maaf beribu maaf. Tuh di mobil nih anak muda, dia buka bajunya, dia angkat kainnya. Itu saya lihat dari ujung kaki sampai ujung leher, sekujur tubuhnya penuh dengan apa? La haula wala quwata illa billah. Tolongin saya Ustadz, saya mau tobat, saya mau insaf. Belum sempet saya jawab, saya sampai di tempat ceramah. Dah selesai ceramah. Habis selesai ceramah saya pulang. Saya naik mobil, masuk lagi tuh mobil jemputan. Pas saya masuk, ada dia lagi di dalam. Ada dia lagi di dalam, ngintilin. Tahu ngintilin? Tahu ngintilin? La haula wala quwata illa billah. Dah duduk dan nih jalan. Itu saya perhatiin sambil jalan menuju rumah saya, dari tempat acara ke rumah saya.
itu ternyata nih orang diem 1000 bahasa, kagak ngomong sepatah kata pun dia kagak ngomong, dia diem baik, dia nunduk aja udah, kagak ngomong sedikit pun dia nggak ngomong, diem sepanjang perjalanan. Lah dia diem, gue juga diem lagi, diem dah sampai nih di rumah saya. Ketika sampai saya di rumah gitu, selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terusin jangan. Bagaimana ini? Dikit lagi deh ya, insya Allah 1:30 selesai. Dah, kemudian sampai di mana? Gue lupa dah. Sampai di rumah, dah saya buka pintu, saya keluar. Ini anak muda keluar. Setelah dia keluar, masya Allah, ini mohon maaf, ini yang saya mau ceritain. Ini anak muda langsung lari nemuin saya, dia peluk saya, dia nangis di pundak saya. Apa kata dia? Ustadz, tolongin saya Ustadz, saya takut Ustadz, saya takut Ustadz, tolongin saya mau tobat, saya mau insaf, apa yang mesti saya lakuin Ustadz? Tuh, di situ saya yakin nih anak emang bener-bener pengen apa? Tobat. Akhirnya saya bilang sama dia, bang begini bang, kalau buat nasehatin maafin bang, saya belum bisa. Tapi saya mau titip pesan aja, kalau memang abang pengen bertobat, bertobatlah dengan taubatan nasuha. Cukup bang kerjain satu, kalau memang udah tobat. Apa? Tadi itu yang saya sampaikan, aksiru minas salati alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li dzunubikum. Banyakin salawat kepadaku, kata Nabi, karena sesungguhnya salawat yang kalian baca untuk aku akan menghapuskan dosa-dosamu. Kata dia, saya baca salawat Ustadz. Iya. Berapa banyak Ustadz? Sebanyak-banyaknya. Kapan? Kapan aja. Di mana? Di mana aja. Baik. Tangan saya diambil, dia cium tangan. Apa kata dia? Ustadz, mohon izin minta redonya. Mulai malam ini saya akan amalkan itu. Dah, selesai. Kemudian saya izinin pulang. Saya masuk ke rumah, kemudian dia pun pulang. Dah. Ya udah sampai situ doang. Hari ganti minggu, minggu tukar bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. 4 bulan kemudian, dah ada yang telepon, Kiai izin Kiai dari Jakarta Pusat yang dulu ngundang Kiai. Oh iya, gimana kabarnya? Baik Kiai, izin semalam kami DKM sama warga dan tokoh masyarakat musyawarah mau bikin pengajian akbar, mau tablik akbar. Oh, di mana? Di tempat yang dulu Pak Kiai. Hasil rapat semalam minta kembali Pak Kiai untuk isi tausiahnya, untuk penceramahnya. Oh ya, baik, insya Allah. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Ya, dah, insya Allah bisa. Bisa Kiai, alhamdulillah. Bisa di agenda? Iya, udah, insya Allah. Gitu. Pakai DP nggak Kiai? Nggak usah. Dah, akhirnya saya bilang sama dia, baik, insya Allah bisa. Terima kasih Kiai. Izin Kiai, nanti kalau acaranya pas waktu datang acara, insya Allah kami panitia akan datang lagi menjemput. Saya bilang jangan. Nggak usah dijemput. Gue takutnya anak muda datang lagi. Udah, ntar saya masih ingat tempatnya. Dah, singkat cerita, datanglah saya, ceramahlah saya di sono. Ketika saya ceramah, selesai ceramah, kemudian saya istirahat makan. Ya, jadi di sono habis ceramah makan. Enggak, ini lagi cerita. Kalau makan saya udah tadi. Di sono tuh habis ceramah makan. Dan di sono bukan makan doang, maaf ini. Di sono bukan makan doang, pulang saya dikasih parcel 2. Dah, ceritanya pas lagi makan saya ngobrol sama pengurus, Pak Haji. 4 bulan yang lalu saya ceramah di sini. Dulu ada anak muda tuh yang jemput saya. Siapa Kiai? Aduh, namanya saya lupa. Tapi tuh anak muda, orangnya antik.
Orangnya begini-begini, ceritain tuh, tatonya banyak, orangnya begini-begini, udah masuk tahanan. Oh iya bener Kiai, itu anak muda yang tatoan itu yang Kiai ceritain, bener dulu emang jemput Kiai dia. Kemana malam ini kok saya belum lihat, bisa nggak saya ketemu dia? Kiai, maaf Kiai, itu anak muda yang dulu jemput Kiai yang tatonya banyak itu mohon maaf baru beberapa hari yang lalu meninggal. Tuh, mati. Sampai sekarang. Mati itu dia. Saya nggak kaget dengar dia mati. Enggak, demi Allah saya nggak kaget. Yang ada satu yang bikin saya iri. Ini pengurus masjid ngomong, Pak Kiai, itu anak muda yang dulu jemput Pak Kiai, yang tukang mabok, yang tatonya banyak, maaf Kiai, matinya di sini, di masjid. Lagi sholat subuh dalam keadaan sujud waktu sholat subuh berjamaah. Itu yang bikin saya iri tuh. Maaf, Ustadz belum tentu bisa mati begitu. Betul? Iya. Kiai belum tentu. Apalagi RT. Betul? Ustadz belum tentu mati begitu. Kiai belum tentu bang. Ini preman. Dosa apa yang belum dia jalanin? Maksiat apa yang belum dia kerjain? Dia udah nyolong, dia udah zina, dia udah minum, tuh rumah tahanan, semua udah dimasukin sama dia. Tapi ketika dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah terima tobatnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah matikan dalam keadaan yang mulia. Nih, saya tanya sama pengurus, Pak Haji, 4 bulan yang lalu nih anak muda nangis di pundak saya. Nangis-nangis minta pengen dibimbing, minta pengen tobat, pengen insaf. Sekarang saya dengar ini orang mati dalam keadaan seperti ini. Mulia bener. Emang apa yang udah dikerjain? Apa kata nih pengurus? Kiai mohon izin, maaf nih Kiai, tuh anak muda orang kampung sini asli Kiai. Orang sini udah gak heran kalau emang tiap hari dia maksiat. Orang sini udah gak heran kalau ngelihat dia tiap hari mabok. Gak heran. Tapi ada satu Kiai, emang beberapa bulan ini nih anak berubah. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh selalu sholat berjamaah di masjid ini. Dan satu Kiai ini kalau sembahyang isya, habis orang pada pulang, kemudian dia nemuin saya. Dia tahu saya ketua masjid, kemudian dia minta izin. Apa katanya? Pak Haji, boleh nggak saya iktikaf? Tuh, sampai pagi. Tiap malam dia iktikaf. Minta izin sama saya. Satu malam saya curiga, nih anak ngapain sebetulnya? Tiap malam kok iktikaf. Saya coba intip, saya liatin, enggak, dia kagak baca Quran. Karena dia belum bisa baca Quran. Nih anak baru tobat. Kagak, dia kagak tahajud. Dia nggak ngerti tahajud, dia belum bisa. Tapi saya lihat Pak Kiai, kata nih pengurus masjid, itu anak duduk nangis aja. Dan saya dengar dia hanya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya dia baca apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang saya lihat. Di situ saya bilang, yakin udah. Dengan sholawat dia bisa seperti itu. Saya teringat sama satu hadis sebagai penutup, udah 12:30. Ada malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail. Kenal sama malaikat Ijrail? Kenal. Gile. Saya suka ceramah di mana-mana, baru di sini doang nih yang kenal malaikat Ijrail nih. Itu malaikat Ijrail datang kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia datang, dia duduk di hadapan Nabi Muhammad. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dia adu dua dengkulnya dengan dengkul Nabi Muhammad. Kemudian dia berkata di hadapan Nabi Muhammad, apa kata malaikat Ijrail? Ya Rasulullah, man shalla alaika min ummatika. Wahai Rasulullah, barang siapa yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah daripada umat-umatmu, saya bersumpah, saya berjanji di hadapanmu,
ana akbidu ruhahu kama kabatul arwahal anbiya wal mursalin. Buat orang yang suka membaca salawat kepadamu ya Rasulullah, saya berjanji saya akan cabut ruh orang itu sebagaimana aku cabut ruhnya para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Berkat apa? Berkat apa? Jelas? Jelas? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.